Shalom Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur di tengah-tengah kondisi apapun yang ada. Tuhan Yesus tetap baik untuk selamanya, dan Dia yang berkuasa, dan Dia yang memerintah, dan Dia ada di tengah-tengah kita dan berserta kita. Mari kita berdoa untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan lewat suara penggembalaan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua adalah anak-anak-Mu yang dikasihi. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami akan percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, membawa kami keluar sebagai pemenang, melewati semua ujian dan cobaan yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau beserta kami. Roh-Mu ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan. Di tengah-tengah keputusasaan, Dia selalu ada, menghibur, menguatkan kita. Di tengah-tengah kekecewaan, semua impian-impian yang sepertinya tertunda ataupun tidak tercapai, jangan takut, jangan gelisah, sebab Dia yang mengambil alih semuanya. Kalau kita izinkan, memberikan hidup kita, percaya, Dia ambil alih. Dialah yang mengambil alih. Judul suara pengembalaan hari ini adalah Dia pembuat jalan. Dia pembuat jalan. Di saat tiada jalan, Dia yang membuat jalan. Kita ambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya 43, kita baca ayat 1 dan 2. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Siapa Tuhan kita? Apabila kita sungguh-sungguh mengenal Dia, Dialah penebus kita. Dialah yang membentuk hidup kita. Dia yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Setiap kita pribadi lepas pribadi unik di hadapannya, istimewa. Karena Dia yang menciptakan kita menurut rupa gambarnya. Setiap pribadi lepas pribadi dengan kepribadian yang berbeda-beda. Semuanya istimewa di hadapan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita di tengah-tengah penderitaan yang ada. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita tetap memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Apapun, sesulit apapun, namun Dia pembuat jalan. Firman Tuhan ini di pasal 43 ayat 1. Tuhan yang membentuk kita, Dia yang menebus hidup kita, dan Dia yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dia mengenal pribadi lepas pribadi. Afirmasi penyertaan Tuhan dalam hidup ini sangatlah penting. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita akan hanyut. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita terbakar hangus. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita tidak sanggup menyeberangi sungai. Kita tidak sanggup melewati hari-hari ini yang sulit. Namun di ayat 2, Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan jauh lebih berharga
dari janji-janji manusia kepada kita. Bahwa dia akan membantu kita, dia akan selalu buat kita, dan dia firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruhkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5-7. Kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, sungai, air, api, apapun yang terjadi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak membiarkan kita. Tuhan adalah penolongku. Mari kita ucapkan bersama-sama, Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku. Kita mengaku di mulut, di hati kita percaya. Kita alami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Karena Dia adalah Allah, Dia tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia yang berdusta, tapi Dia adalah Tuhan, tidak pernah berdusta. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sudah kita lewati di hari-hari sebelumnya. Kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu, mengapa Tuhan tidak menolong kita pada hari ini? Mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong kita hari esok? Mari lebih lagi kita mempercayai Tuhan dalam segala hal. Bahwa Ia Tuhan yang dapat dipercayai. Dia berfirman, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Firman-Nya ya dan amin, pasti terjadi. Bagian kita adalah mempercayai, bagian kita adalah mendeklarasikan, bagian kita adalah melaraskan hidup kita sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan malas, kita tidak malas, kita berupaya. Firman Tuhan katakan jangan takut, kita tidak takut sebab Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, Roh Kudus ada besertamu. Kita percaya Roh Kudus tinggal dalam kita, berkarya dalam hidup kita. Kita lanjut pasal 43 ayat 3. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pembuka jalan. Kita mengenal siapa Dia. Ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita rindu mengenal Tuhan kita secara pribadi, bahwa Dia adalah Allah Israel, Allah yang Maha Kudus. Dia juru selamat kita. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa memerintah. Dan bagian kita adalah umat-Nya yang dikasihinya, yang telah ditebusnya. Dan ayat 4, ini sangat penting, identitas kita di dalam Tuhan. Kita akui bahwa kita ini berharga. Kita berharga karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Darahnya yang tercurah, sehingga kita yang percaya pada karya Yesus di kayu salib, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita berharga karena Dia telah membayar lunas. Kita berharga karena Dia telah menebus hidup kita. Firman Tuhan katakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa. Kita mari ucapkan untuk kata engkau berubah menjadi aku, ya. Jadi kita ubah kata engkau untuk diri kita, dan di mataku kita ucapkan di mata Tuhan, ya. Ayat 4. Oleh karena aku berharga di matamu dan mulia,
dan engkau ini mengasihi aku. Ini adalah janji firman Tuhan. Kita akui karena Tuhan mengasihi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, dan saya. Kita semua berharga di matanya dan mulia. Dan Tuhan sangat amat mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Sekalipun bangsa Israel, mereka ada di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Itu pun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Dia memberikan firman Yeremia 29 ayat 11 kepada umatnya yang sedang dalam pembuangan Babel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan engkau hari depan yang penuh harapan, hari depan yang cerah. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan ini diberikan di tengah-tengah kondisi yang boleh katakan sukar dan sulit. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita semua adalah umat-umat Allah. Kita adalah Israel rohani. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi umat kesayangannya, pilihannya. Kita lanjut di ayat 5 sampai 7. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7. Semua orang asing, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ingat janji Tuhan bagi bangsa Israel secara fisik, mereka akan dihimpunkan dari berbagai wilayah, daerah, dari selatan, dari utara, dari berbagai wilayah. Mereka dikumpulkan. Akhirnya mereka terbentuklah, yaitu bangsa Israel. Dan mereka merdeka, mereka mengalami kemerdekaan ya di tahun 40-an. Luar biasa. Janji Tuhan digenapi bagi umat Israel secara fisik, bagi umat Israel kita, umat Israel rohani. Kita bersyukur kerinduan kita untuk pemulihan pasti terjadi. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Kita rindu keluarga kita dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Usaha kita rindu Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Maupun dalam karier, maupun pelayanan. Mungkin dalam hal kesehatan yang kita doakan. Tak jemu-jemu kita percaya terjadi pemulihan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan berkat di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Bukan kuat, bukan gagah kita. Melainkan roh Tuhan di dalam kita berkarya, bekerja, memulihkan segala sesuatunya. Kita tidak bisa membantu Tuhan dengan kekuatan kita. Kita bisa menyerahkan hidup kita menjadi alatnya Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menceritakan kemuliaannya. Ketika aku lemah, Dia menguatkan. Ketika aku miskin, Dia memperkaya. Ketika aku bimbang, Dia meneguhkan. Orang percaya menemukan kekuatannya di dalam Dia. Yesus adalah pusat kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa mencari pertolongan dari mana pertolongan kita. Ke gunung-gunung tidak ada pertolongan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa. Dia sanggup memulihkan diri kita. Dia sanggup memulihkan keluarga kita, bahkan kota dan bangsa kita. Bagian kita adalah merendahkan hati, dekat dengan Dia, mencari wajahnya, mendengarkan suaranya, belajar taat, melakukan kehendak-Nya. Langkah-langkah praktis Roh Kudus akan berikan. Ingat, hal-hal rohani yang kita terima untuk diterapkan dalam hal-hal jasmani.
Kita mengasihi Tuhan, kita tunjukkan itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang kita terima dari firman Tuhan membebaskan roh kita, jiwa kita yang tertekan, sehingga hati kita gembira, kita bisa mengatasi segala rintangan. Kita bukan korban, tapi kita lebih dari pemenang. Mari kita lanjut. Pemulihan itu Tuhan kerjakan apabila kita percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan semuanya di dalam tangannya. Dia pembuat jalan saat tiada jalan. Dia sanggup melakukannya sebab dia adalah Allah yang berkuasa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ayat 8 sampai ayat ke-10. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka menjadi saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dia adalah Alfa, dia juga Omega. Dia yang tahu segala sesuatunya, jauh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Kita katakan sama-sama, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan tujuan Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipanggil olehnya sesuai dengan tujuan Allah. Kita semuanya mengasihi Tuhan. Kita mau menerima didikan nasihatnya. Kita akan melihat pemulihan itu terjadi, bahwa Dia pembuat jalan. Kita semua adalah saksi-saksi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang berkarya. Dimanapun kita ditempatkan, apakah di kota kecil, kota besar, negara manapun, desa manapun, pulau manapun, kalau Tuhan menyertai kita, kita sanggup melewati semuanya. Seperti yang tadi sudah kita baca di ayat 2. Kita tidak takut di mana kita ditempatkan. Yang penting Tuhan menyertai, maka kita bisa melewati semuanya. COVID-19 pandemi yang ada, dengan new normal dan sebagainya, istilah-istilah yang ada. Bagian kita orang percaya, mempercayai firman Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Bahwa Dia yang telah lakukan hal yang perkara yang luar biasa dahulu, Dia akan lakukan perkara yang jauh lebih besar, lebih dahsyat lagi dalam hidup kita, lewat hidup kita. Ayat 11 sampai 15. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, dari tangan Tuhan. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Istilahnya, who can be against us? Siapa bisa melawan Allah? Siapa bisa melawan kalau Allah di pihak kita? Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, siapa yang dapat mencegahnya, menghentikannya? Karena Tuhan yang pembela kita.
Beginilah firman Tuhan penebusmu, ayat 14, yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Ini berarti ada kelepasan, kemerdekaan, kebebasan dari tawanan yang ada. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Kita adalah Israel rohani. Kita semua percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima semua janji-janji Allah. Karena kita semua ahli waris kerajaan Allah. Ayat 16 sampai 18. Sesuai dengan judul Suara Penggembalaan hari ini. Dia pembuat jalan. Berarti tidak ada jalan, dia buat jalan. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ayat 17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat kembali sejarah bangsa Israel. Mereka ada di Mesir, di tanah perbudakan. Oleh kemurahan Tuhan mereka berseru, dan Tuhan memberi kelepasan, mengangkat hambanya, yaitu Musa, untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir dengan kondisi dikejar oleh tentara Firaun dengan kereta kuda dan sebagainya, mereka dikejar di belakang oleh kereta kuda pasukan yang ada dari Firaun, dan di depan mereka adalah laut terberau. Apa yang terjadi? Laut terberau, Tuhan sanggup membukanya. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Di depan tidak ada jalan untuk usaha. Di depan tidak ada usaha dalam hal hubungan yang dipulihkan. Di depan tidak ada jalan tentang kesehatan. Namun ketika kita percaya, dia pembuat jalan. Dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Maka laut terberau terbelah dua. Sehingga membuat bangsa Israel bisa melewati itu. Dan akhirnya mereka tinggalkan Mesir, dan tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka akhirnya tenggelam oleh air yang kembali pada semula. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, luar biasa. Kita adalah umatnya, kita hidup di dalam kasih dan kuasanya. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, kita lihat di ayat 18 dan 19 dalam bahasa Inggrisnya. Saya bacakan 18 dan 19. But forget all that, it's nothing compared to what I'm going to do. Ini ayat 18 dikatakan, tetapi lupakan semua itu. Tidak sebanding, itu semua tidak sebanding dengan apa yang akan aku lakukan. Apa maksudnya sebanding? Tadi ayat 17, 16, Tuhan membuat jalan bagi bangsa Israel ketika mereka menghadapi laut terberau. Itu sudah dahsyat dan luar biasa. Tapi Tuhan katakan, tinggalkan itu. Tuhan akan lakukan hal yang lebih lagi, lebih luar biasa lagi di padang gurun maupun di depan yang kita akan hadapi. Bangsa Israel, mereka melewati laut terberau. Itu hanya permulaan. Tetapi selama 40 tahun mereka di padang gurun, Tuhan memelihara mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari.
untuk melindungi mereka supaya tidak terlalu panas, malam hari supaya mereka tidak terlalu dingin. Tuhan memberikan mana, memberikan semua yang mereka butuhkan, karena Tuhan mengasihi umatnya. Jadi kalau laut berau sudah luar biasa, tapi di padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan. Amin. Dan Dia sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ayat 19, bahasa Inggrisnya, "For I am about to do something new. See, I've already begun. Do you not see it?" Lihat, aku akan melakukan sesuatu yang baru. Apakah kamu sudah melihatnya? Ya, tidakkah kamu melihatnya? I will make a pathway through the wilderness. Aku akan membuat jalan melewati padang gurun. I will create rivers in the dry wasteland. Di tengah kondisi yang kering sekalipun, aku akan menciptakan sungai-sungai. Wow. Sampai saat ini, secara kasat mata, bagaimana orang bisa membuat jalan di padang gurun? Tapi Allah kita sanggup. Dia berkuasa. Dia membawa umat Israel lewati padang gurun. Tapi satu hal yang Tuhan minta, supaya mereka mengucap syukur. Di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sudah pelihara mereka. Dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, sudah beberapa bulan, banyak hal bisnis yang menurun, banyak hal yang tidak ada kepastian. Namun, Tuhan sudah pelihara kita. Kita bisa melewati bulan Maret, kita bisa melewati bulan April, kita bisa melewati bulan Mei, dan sekarang kita sudah di bulan Juni 2020. Berarti sudah hampir setengah tahun kita sudah melewati. Mari ucapkan syukur di tengah-tengah padang gurun yang sudah kita lewati. Dia memelihara kita. Dia membuka jalan buat kita. Saya kembali ke bahasa Indonesia ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Tadi di awal pasal 43 ayat 4, kita berharga, kita mulia, karena Dia sangat mengasihi kita. Kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan Allah kita mengenal identitas kita, bahwa kita dikasihi Tuhan. Tuhan tidak buang kita, biarkan kita begitu saja, tapi Dia menguatkan, menopang kita. Dia ulurkan tangannya dengan firman-Nya yang diberikan, yang kita masih bisa mendengar. Dan ada teman, saudara, seiman yang bisa menguatkan, menelpon kita, SMS, memberi kata-kata penguatan. Tuhan bisa membuat berbagai cara untuk memberi penghiburan pada kita di saat kesesakan seperti sekarang ini. Janganlah kita melihat hal-hal yang negatif. Marilah kita lihat kebesaran Tuhan, Dia pembuat jalan. Marilah kita lihat bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kita umatnya, Dia yang memilih kita, Dia membebaskan kita, dan Dia yang mengasihi kita. Ayat 21 sebagai penutup. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Suara pembalan minggu yang lalu, di mana pengertian pandangan yang benar tentang penderitaan. Kita melewati masa pembentukan, proses-proses kehidupan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita menderita karena kita mau melakukan firman Tuhan. Maka kita lebih dari pemenang. Kalau penderitaan kita karena keputusan kita yang salah, tidak berkenan, tidak menanya pada Tuhan, tidak meminta pimpinannya, akhirnya kita menerima konsekuensinya. Tidak ada jalan lain, hanya kita berbalik kepada jalannya. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat,
Tuhan itu dengan tangan terbuka menerimanya. Dia Bapa yang setia, yang sangat amat mengasihi kita semua. Kita adalah umat pilihannya, kita yang dibentuk bagi Tuhan dan memberitakan kemasyhuran baginya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baru baca, maupun lewat video yang akan kita tonton bersama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pembuat jalan saat tiada jalan. Sekalipun kami ada di padang gurun, kami belajar mengucap syukur. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Engkau berikan hikmat, arahan bagi mereka yang berusaha dalam mengalami terobosan di tengah-tengah kondisi yang ada, situasi yang ada. Engkau sanggup membuat jalan saat tiada jalan, sebab Engkau pembuat jalan. Bagi
bagi yang mengalami gangguan kesehatan, Engkau sanggup memulihkan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus oleh bir-birnya. Yang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita sendiri. Dia pembuat jalan. Dia pembuat mukjizat. Dan dia ada beserta kita. Jangan takut, jangan gelisah. Kita semua adalah umat pilihannya, ditebus olehnya, dikasihnya. Rohnya tinggal di dalam kita dan berkarya. Bapa, kuatkan teguhkan umat-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi saat ini, Kau jadikan kami semua lebih dari pemenang. Sebab Engkau yang membuat jalan. Berkati kota kami, di mana kami berada. Berkati bangsa kami. Berkati seluruh dunia dalam menghadapi pandemi yang ada. Yesus Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, penebus kami, lewat kehidupan umat jemaat-Mu Tuhan, supaya menjadi saksi, memberitakan kemasyuran-Mu. Pembentukan yang kami alami, proses yang kami alami, membuat kami rendah hati, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, karya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menjadi saksinya Tuhan, dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Dia pembuat jalan.